Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat ASN. Perkenalkan saya Pradiska, selaku CPNS dari Pengadilan Negeri Keraksaan. Kali ini saya akan membahas tema yang menarik, yaitu ASN berakhlak bangga menjadi ASN, dengan narasumber yang sangat baik dan sangat bagus, yaitu Bapak Agus Ahidi selaku Ketua Pengadilan Negeri Keraksaan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, Bapak, seperti yang kita tahu, Presiden Jokowi sudah mencanangkan core value untuk ASN begitu ya Pak, yaitu berakhlak gitu Pak. Menurut Bapak sendiri, untuk berakhlak sendiri seperti apa sih Pak? Berakhlak, jadi kalau perkembangan dari masa ke masa, khususnya berkaitan dengan PNS, kalau dulu pelayanan itu bisa jadi bagian yang terpinggirkan dari pekerjaan kita sebagai PNS, sebagai ASN sekarang. Kalau dulu paradigmanya PNS itu dilayani, dia bisa menjadi seperti raja, tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, paradigma yang berubah, sekarang terbalik. Masyarakatlah adalah raja, sedangkan PNS ini adalah pelayan. Sekarang tugas kita sebagai ASN itu, kita bisa berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang kita berikan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk nilai-nilai ASN sendiri ya Pak, nilai-nilai core value dari berakhlak ini, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan Pak. Di Pengadilan Negeri Keraksaan sendiri, untuk berorientasi pelayanan itu seperti apa ya Pak ya? Baik, jadi sejak tahun 2017, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, Mahkamah Agung sudah merubah wajah pelayanan pengadilan. Kalau dulu contoh sederhana, orang berurusan ke pengadilan itu mau ke perdata, ke pidana, awalnya mereka masuk ke ruangan, kemudian berubah menjadi loket. Nah, di 2017 saya ingat itu berubah menjadi semua pelayanan diterima di depan melalui PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Semua kebutuhan masyarakat, para pencari keadilan itu dilayani di depan, baik itu yang berhubungan dengan perdata, pidana, hukum maupun umum. Jadi terintegrasi langsung di hadapan petugas PTSP yang sudah kita tunjuk. Jadi tidak ada lagi masuk-masuk ke ruangan, tidak ada lagi bertemu dengan loket, jadi sudah terintegrasi semua di satu pintu itu. Harapannya adalah mempermudah para pencari keadilan untuk menyelesaikan apa kepentingan dia ke pengadilan. Contohnya, misalnya si pencari keadilan ini mau mengambil salinan putusan perkara. Jadi cukup datang saja ke meja PTSP, kemudian ada petugas perdata yang melayani, menanyakan kebutuhan apa, dan saat itu juga bisa dipenuhi keperluannya apa. Gitu. Jadi paradigma ini sudah jauh berubah ketimbang di awal saya masih jadi pegawai tahun 90-an, 2000-an, itu sudah berubah. Jadi sekarang hal yang paling penting bagi Mahkamah Agung itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Korbis kita adalah perkara. Nah, dari situ kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya. Pelayanan terbaik itu bukan cuma yang saya sampaikan tadi ya, bukan cuma sekedar di PTSP orang datang berkeperluan mengurus apapun, tapi pelayanan juga itu bagaimana misalnya para pihak yang datang untuk bersidang, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Contoh, kita mulai sidang tepat waktu jam 9 perkara perdata. Jadi jam 9 para pihak sudah bisa datang. Sudah bisa, kalau sudah komplit, lengkap para pihaknya kita sidangkan. Jadi tidak lagi membuat para pihak ini, para pencari keadilan
menunggu terlalu lama, misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya di Pengadilan Negeri Klaksan itu kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang awam tentang hukum. Kita menyediakan posbakum bekerjasama dengan advokat. Kita sediakan pojok posbakum yang ada di PTSP sehingga masyarakat yang buta hukum dia bisa berkonsultasi secara gratis di posbakum. Artinya dengan seperti itu kita sediakan, mudah-mudahan bisa memberikan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, khususnya masalah yang berkaitan dengan perkara. Contoh juga seperti yang sekarang juga kita dalam perkara perdata sejak 2019 itu sudah mengembangkan dan menerapkan aplikasi e-court. Salah satu bentuk pelayanan pengadilan adalah para pihak misalnya ketika mendaftar perkara tidak perlu datang ke pengadilan, cukup dari rumahnya saja dia bisa mendaftar perkara, baik itu pengguna terdaftar, pengacara atau perorangan, dia bisa mendaftar. Itulah yang kita bangun saat ini, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, pelayanan terbaik, pelayanan prima lah ya kepada para pencari keadilan. Harapannya adalah merubah wajah yang dulu kesannya muncul negatif. Nah, sekarang dengan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat maupun para pencari keadilan itu memberikan hal yang positif. Saya kira itu. Yes, terima kasih Bapak jawabannya. Berarti sekarang lebih ke melayani masyarakat dengan prima begitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita bukan raja, yang raja adalah masyarakat. Baik. Kita adalah pelayan dalam memberikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang peradilan itu ya. Baik Bapak, untuk implementasi kedua Pak, poin kedua yaitu akuntabel begitu Pak. Oke. Akuntabel sendiri kalau di ASN itu seperti apa ya Pak ya? Bagaimana cara mengimplementasikan akuntabel sendiri? Oke, ya. Sebenarnya luas ya, pengertian akuntabel itu luas sekali. Kalau yang Bapak terapkan di kantor ini, yang paling gampang adalah biasanya para ASN itu memegang BMN, barang milik negara, misalnya dari kendaraan operasional, kemudian sarpras mungkin komputer, printer, laptop. Nah, harapannya adalah para ASN yang diberikan kepercayaan memegang BMN itu menggunakan barang itu memang untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, ya, dengan penuh tanggung jawab. Artinya apa? Tidak lagi barang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh misalnya ada motor dinas dipakai jalan-jalan, kemudian ada komputer dipakai bukan untuk pekerjaan kantor tapi dipakai untuk pekerjaan yang lain, sehingga penguasaan barang milik negara oleh ASN itu sesuai dengan peruntukan. Artinya dia memang membutuhkan untuk mencari pekerjaan, dan yang paling penting lagi dia bertanggung jawab terhadap barang itu. Secara sederhana seperti itu kalau di Pengadilan Negeri Klaksan. Untuk akuntabel ya Pak ya. Yeah. Nah, semakin menarik nih untuk pembahasan kali ini. Baik Bapak, untuk menuju ke implementasi selanjutnya itu kompeten Bapak. Untuk definisi kompeten itu kan terus belajar ya Bapak ya. Begitu. Bagaimana sih menurut Bapak untuk nilai kompeten ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Jadi yang perlu dipahami bahwa nilai kompeten itu adalah berkaitan dengan bagaimana PNS itu selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Dia tidak puas dengan apa yang dimiliki sekarang dalam hal pengetahuan, bukan yang lainnya. Dalam hal pengetahuan, kemampuan, gak cuma sampai seperti ini, tapi dia terus menggali, mengimprove kemampuannya, meningkatkan kemampuannya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tidak semata-mata hanya pola-pola yang sudah seperti itu, tapi bagaimana kemudian misalnya dia menciptakan sederhana ya, aplikasi atau sarana lain yang bisa mempercepat, mempermudah menyelesaikan pekerjaan.
Jadi sehingga kita menempatkan si ASN atau PNS itu pada satu bagian tertentu itu karena pimpinan menganggap atau pimpinan menilai yang bersangkutan mampu, cakap untuk diberikan amanah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang paling penting jangan pernah berpuas diri, terus diasah kemampuan pengetahuan. Jadi berjalan seiring dengan perkembangan. Jangan sampai nanti zaman sudah canggih masih pakai mesin ketik, contoh seperti itu ya. Zaman sudah canggih masih misalnya masih pakai mesin cetak, kan sekarang sudah canggih. Jadi diiringi dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Luar biasa Bapak. Memang menjadi ASN itu memang harus berinovasi dan berkembang ya Pak ya, demi kualitas terbaik ya Pak ya. Karena tuntutan yang terjadi sekarang itu perkembangan hari ini, besok bisa jadi apa yang ditemukan hari ini besok sudah berbeda, baru lagi. Sudah nggak laku kan, sudah ada yang baru lagi, terus seperti itu. Nah, tuntutannya adalah kita ASN PNS bisa mengikuti perkembangan itu, yaitu peningkatan kemampuan dan keilmuan. Baik Bapak. Untuk poin selanjutnya yaitu harmonis Bapak. Mohon tips dan triknya Bapak untuk gimana sih Pengadilan Negeri Keraksaan ini sebagai harmonis begitu. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang nyaman? Karena dengan suasana kerja yang nyaman itu, seberat apapun, sesulit apapun pekerjaan pasti bisa selesai. Sebaliknya, kalau suasana kerja yang tercipta tidak nyaman, seringan apapun tidak akan tercapai pekerjaan itu. Nah, sekarang bagaimana tipsnya? Kalau kita mengukur kantor, bisa jadi kantor itu adalah rumah kedua bagi kita. Coba ya kita hitung. Pagi 7:30 sudah di kantor sampai nanti jam 4 sore. Sedangkan di rumah nanti 4:30 jam 9 malam sudah tidur. Pagi sudah kembali ke kantor. Artinya bisa jadi durasi waktu interaksi dengan teman-teman di kantor itu lebih banyak ketimbang di rumah. Nah, bagaimana bisa supaya durasi yang lama itu bisa tidak menimbulkan kejenuhan, tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan pertengkaran misalnya? Selalu saya pesankan kepada teman-teman semua di sini, jadikan kantor itu seperti rumah kedua. Apa artinya? Kita buat kantor itu senyaman mungkin, suasana kerja, komunikasi, interaksi dengan baik itu pimpinan maupun sesama maupun dengan bawahan. Kalau sudah suasana komunikasi interaksi sudah terbangun, sudah terbentuk chemistry, jadi rasanya itu pagi itu kita semangat ke kantor karena kita akan bertemu dengan orang-orang hebat, kita akan berbagi pengalaman baru, bercerita baru, kita akan membantu teman-teman yang kesulitan dalam pekerjaan, kita tidak merasa berat ketika diminta tolong, kita akan senang memberikan masukan, memberikan saran. Nah itu selalu saya pesan, jadi kan kantor itu rumah kedua. Nah kalau udah rumah kedua pasti akan home sweet home. Nah itu kan. Jadi selalu ketika pagi itu selalu merindukan saya ke kantor, ketemu dengan orang-orang hebat, dengan teman-teman hebat, sehingga membangun chemistry yang bagus, komunikasi, suasana, interaksi, dan itu akan mendukung dalam proses penyelesaian pekerjaan kita sehari-hari. Baik Bapak. Untuk nilai selanjutnya ini Bapak, dari harmonis sendiri kita nggak lupa dengan kata loyal begitu Pak. Nah Bapak ini kan sudah belasan atau puluhan tahun puluhan ya? Puluhan tahun. 20 dari 98 ya, 24 tahun ya Pak ya. Iya, bagaimana sih Pak agar kami sebagai calon ASN gitu ya Pak, mengabdi sama bangsa dan negara itu lebih kencang gitu, lebih semangat begitu Pak. Ya. Memang salah satu tuntutan PNS atau ASN itu adalah berkaitan dengan loyalitas. Loyalitas itu bukan semata-mata kepada pimpinan ya, tapi kalau saya melihat secara yang lebih besar lagi, gambaran besar itu loyalitas pengabdian kita kepada negara. Itu yang menjadi yang harus kita pegang. Saya bekerja di sini, mengabdikan kemampuan saya, mengabdikan jiwa raga saya. Mungkin klise ya, tapi memang itu untuk kepentingan negara. Ya itu bentuk loyalitas. Jadi tidak ada lagi kata malas, tidak ada lagi kata
terus apa ya, enggan gitu, sudah tidak ada. Apalagi, nah ini yang paling penting, karena terus terang saja di Mahkamah Agung itu loyalitas dari para personil itu sudah dibayar tunai atau dibayar lunas dengan masalah penghasilan. Coba bayangkan, kita sudah terima gaji, masih dikasih tunjangan kinerja, tukin ya, atau remunerasi. Harapannya itu bisa membangkitkan, meningkatkan loyalitas kita kepada negara. Artinya apa? Anda bekerja dengan sepenuh hati, Anda bekerja dengan penuh pengabdian kepada negara, loyal kepada negara, dan negara juga memberikan timbal baliknya. Coba misalnya kita lihat di lembaga-lembaga kementerian lain, belum tentu ada tunjangan kinerja yang sebesar Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya itu hal yang lumrah, karena Mahkamah Agung juga sudah memperhatikan masalah kesejahteraan. Jadi kita saling membalas. Negara sudah memberikan perhatian dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, maka kita sekarang dituntut, ayo loyalitas kita kepada negara apa? Kita berikan yang terbaik kepada negara. Iya. Baik Bapak, sebagai generasi yang tadi ya Pak ya sudah puluhan tahun di sini gitu Pak. Ini untuk nilai selanjutnya yaitu adaptif gitu. Jadi Bapak tahun 90-an dan 2000-an apa sih Pak yang berubah gitu dan apa bagaimana cara menghadapi perubahan tersebut Pak? Perubahan terbesar itu adalah ketika sarana prasarana itu, artinya begitu. Kalau dulu kita masih banyak manual ya, kita pakai ketik, kita masih pakai mesin cetak. Sekarang perubahan teknologi begitu besar. Nah, kalau perubahan teknologi itu tidak diikuti, nah ini yang penting ya. Kalau tidak diikuti, atau kita yang menyesuaikan diri, atau kita mengikuti, kalau tidak mau mengikuti, kita akan tergilas, kita akan terpinggir, kita akan jadi penonton, bukan jadi pemain. Padahal sekarang kitalah yang menjadi pemain, kita yang menjadi mengambil peran. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menyesuaikan, tidak mau mengikuti perubahan itu, maka kita ya jadi orang pinggiran, jadi penonton saja. Makanya dengan adanya perubahan teknologi yang begitu signifikan, dari saya alami tahun 98 dulu saya jadi calon pegawai sampai sekarang, kunci utamanya adalah kita mau belajar gitu ya. Contoh saya tadi, ketika Mahkamah Agung meluncurkan e-court, kesulitan pertama adalah karena semua berbasis pada sistem computerized aplikasi. Bagi orang yang mau males, ya sudah pasrah gitu loh. Yeah. Wes opo jari kalau orang Jawa bilang, apa katanya sudah. Padahal tidak seperti itu. Nah, saya mencoba pada saat itu, kebetulan saya jadi pimpinan, saya cuma mau memberi contoh kepada teman-teman semua. Saya saja yang bisa dibilang gaptek, saya punya kemauan untuk belajar, mau untuk mengetahui apa sih sistem yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan tidak lama kok, sebentar saja, yang penting kita betul-betul sungguh-sungguh gitu loh. Akhirnya sekarang bisa terbiasa sudah dengan hal apapun yang berkaitan dengan IT, sudah bisa semua. Kuncinya adalah kemauan, sungguh-sungguh, dan tidak putus asa dalam hal belajar, menyesuaikan perkembangan. Mudah-mudahan ke depan semakin beriring perkembangan, kita juga bisa mengikuti perkembangan itu. Betul-betul kunci adaptasi ya Pak ya, selalu beradaptasi. Untuk nilai terakhir Pak, ini sudah di nilai terakhir yaitu kolaboratif Pak. Untuk di pengadilan sendiri kan kita saling berkolaborasi di internal maupun eksternal begitu ya Pak ya. Gimana sih Pak, bagaimana cara menciptakan kolaboratif yang baik? Kalau internal tadi sudah ya, Iya. Di nilai tadi itu saya bagaimana sih menciptakan suasana nyaman di kantor, yaitu saya bilang kantor jadi rumah kedua. Iya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa pengadilan itu tidak bisa berdiri sendiri, karena dia juga butuh instansi lain. Contohnya butuh kepolisian, butuh kejaksaan, butuh lembaga pemasyarakatan. Nah, saya ambil saja dua contoh. Pihak kepolisian itu kayak seperti Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 24 kecamatan, ada yang di gunung, ada yang di pulau. Bagaimana kita bisa membantu polisi yang ada di gunung atau polisi yang ada di pulau dalam menyelesaikan perkara.
mereka pasti butuh surat perintah penggeledahan atau izin atau persetujuan penggeledahan, izin atau persetujuan penyitaan, perpanjangan penahanan. Bagaimana kita memberikan solusi kepada teman-teman penyidik di kepolisian ataupun di kejaksaan tanpa harus datang jauh-jauh ke pengadilan, hanya menyerahkan satu lembar kemudian pulang lagi besoknya datang. Akhirnya terciptalah ide bagaimana kita membuat pelayanan elektronik pidana secara elektronik. Jadi penyitaan secara elektronik, penggeledahan, perpanjangan penahanan secara elektronik, bahkan pengiriman dokumen putusan pun secara elektronik. Nah, itu bentuk bagaimana kita kerjasama dengan pihak eksternal, dengan pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan, dengan pihak lembaga pemasyarakatan atau tahanan negara. Itu kolaboratif seperti itu, sehingga sinergi penegak hukum itu terbentuk gitu loh. Jadi bukan semata-mata menjadi egosentris, saya pengadilan, tugas saya memutus, terserah saya, enggak seperti itu. Tapi kita bagaimana membangun kerjasama sinergi dari pihak dari awal ya, dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga akhirnya terakhir di lembaga pemasyarakatan. Kita menciptakan kerjasama ini. Contoh misalnya dalam perkara perdata. Misalnya ketika saya masuk di sini ada kurang lebih 57 tunggakan eksekusi. Dan itu tunggakan sangat berat karena eksekusi ini salah satu tugas ketua pengadilan yang sangat berat dan sangat berisiko. Bahkan banyak ketua pengadilan bermain aman, dia tidak mau mengeksekusi karena risikonya besar sekali. Tapi ketika saya dilantik di sini, itu tugas satu paket saya jadi ketua dan saya harus tuntaskan. Dan alhamdulillah dari 57 sekarang tersisa 25. Bagaimana caranya? Saya bangun komunikasi yang baik dengan kepolisian karena saya butuh pihak kepolisian untuk pengamanan. Saya bangun komunikasi yang baik dengan pihak Kodim karena juga pada hal tertentu saya butuh pengamanan Kodim. Saya juga bangun komunikasi dengan pihak polisi militer karena pada saat eksekusi saya juga butuh polisi militer untuk memberikan pengamanan. Itulah yang saya bilang sinergi, kolaborasi, kerjasama saya dengan kepolisian, dengan TNI, sehingga apa yang menjadi tupoksi kita itu bisa kita laksanakan dengan baik, kita bisa laksanakan dengan lancar. Karena apa yang kita laksanakan eksekusi ini adalah bagian dari kita untuk menuntaskan perkara perdata, sehingga pihak yang menang itu bukan cuma menang di atas kertas, tapi dia bisa menang dan menikmati kemenangannya, dalam artian bahwa tanah yang sudah misalnya dikuasai oleh tergugat berpuluh tahun, ketika diputuskan oleh pengadilan adalah milik penggugat, maka penggugat bukan cuma menang saja, tapi dia bisa menikmati, dia bisa kuasai tanah itu. Dan itu tidak bisa pengadilan sendiri, kita butuh kepolisian, kita butuh TNI untuk membantu pada saat pelaksanaan eksekusi agar dapat berjalan dengan lancar, damai. Baik Bapak, dari semua nilai berakhlak tadi Pak, apa ada Pak review atau apa sih yang harus ditingkatkan gitu? Baik ya, dari beberapa nilai ada poin penting yang menurut saya itu menjadi menjadi kebutuhan utama adalah pelayanan. Karena sekarang Mahkamah Agung itu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Semua orang yang datang ke pengadilan harus diberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi membeda-bedakan. Ya. Bahkan sekarang Mahkamah Agung itu memberikan pelayanan khusus, bahkan bisa dibilang VVIP untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Coba bayangkan. Jadi sudah sejauh itu Mahkamah Agung itu memikirkan bahwa pelayanan kepada para pencari keadilan itu bukan hanya kita saja, tapi saudara-saudara yang berkebutuhan khusus disabilitas. Jadi karena korbis kita perkara, maka tidak ada lagi pembedaan, tidak ada lagi perlakuan yang berbeda kepada siapapun juga. Maka dari itu menjadi penting menurut pendapat saya pribadi bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh para pencari keadilan dengan tidak membeda-bedakan. Keluarga kita, teman kita, maupun keluarga kita atau teman kita yang disabilitas, sama semuanya. Akses to justice-nya sama, tidak ada perbedaan. Semua mendapatkan kesempatan, semua mendapatkan perlakuan yang sama. Itu yang menurut saya yang sangat penting sekarang, pelayanan. Karena ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang
memuaskan, itu adalah kebanggaan pribadi saya ketika masyarakat itu bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian mereka bisa bercerita bahwa sekarang perubahan paradigma pengadilan sudah berubah. Kalau dulu seram, sekarang masuk kita dilayani, kita dibimbing, kita dibantu dengan baik. Harapannya adalah bagaimana ke depan citra Mahkamah Agung ya itu bisa kembali kepada citranya bahwa badan peradilan yang agung sesuai dengan visi misi. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir Pak, mohon masukannya nih Pak, untuk kami para calon ASN begitu Pak, untuk bagaimana cara selanjutnya agar selalu menerapkan core value dan loyalitas dan integritas dan segala macam ke bangsa dan negara. Baiknya, jadi ini untuk adik-adik CPNS ya, kalau maupun adik-adik ASN yang baru diangkat dalam disumpah. Kesempatan terbesar mengabdi kepada negara salah satunya adalah melalui ASN. Itu kesempatan. Sehingga pesan Bapak, apa yang didapatkan selama bangku kuliah, baik itu ilmu, pengetahuan, skill, ya, ilmu pengetahuan, skill itu terapkan. Jadi bukan setelah lulus tutup buku, tidak. Jadi apa yang didapatkan selama di sekolah itu ya di bangku kuliah terapkan sekarang, baik itu ilmu pengetahuan maupun keterampilan skill. Sehingga harapannya ke depan kita ASN itu menjadi ASN yang benar-benar memiliki kualitas, bukan cuma sekedar datang, duduk, nanti sore pulang, bukan, tapi memiliki kualitas. Harapannya ketika ASN ini berkualitas dalam segala aspek di nilai berakhlak tadi itu bisa tercover semuanya. Dia bisa memberikan pelayanan terbaik, dia bisa loyal kepada bangsa negara, dia bisa bertanggung jawab, dia memiliki integritas dalam melaksanakan tugas. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa tetap belajar dan meningkatkan skill maupun pengetahuan. Jangan pernah berpuas diri lah. Jadi walaupun seperti ini Bapak sudah 22 tahun ya, tidak pernah puas gitu. Ada hal baru baca, ada hal yang menarik baca. Bisa nggak kita terapkan di kantor? Bisa nggak kita terapkan untuk mempermudah tugas kita sehari-hari? Harapannya itu. Jadi jangan pernah berpuas diri, selalu belajar, selalu belajar. Ya Bapak, terima kasih Bapak Agus Sayudi selaku Ketua Pengadilan Negeri Kerasaan atas waktunya. Terima kasih untuk Sobat ASN. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.